Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa lagi. Semoga kita semua sehat selalu ya. Ayo, siapa yang masih ingat tentang pelajaran kemarin? Iya, kita membahas tentang festival Manee yang dilakukan oleh nelayan. Oke, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar dari nelayan yang baru pulang melaut. Nah, nelayan yang baru pulang dari melaut ini, kemana dia berikan ikan-ikan ini? Apakah dimakan sendiri, dibuang, atau apa? Coba kita simak cerita yang satu ini. Judulnya, Kehidupan Nelayan di Indonesia. Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nagro Aceh Darussalam. Tempat pelelangan ikan merupakan tempat pertemuan para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah pedagang. Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Akan tetapi, jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk, tempat ini menjadi sepi. Para nelayan tidak dapat melaut, sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang dijual. Begitulah kehidupan para nelayan. Para nelayan juga harus memelihara laut, tempat mereka mencari ikan. Mereka tidak menggunakan zat berbahaya seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut. Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Ketika perahu nelayan telah penuh dengan muatan ikan, mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka. Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri. Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Acara ini pun dimaksudkan agar mereka terlindung dari bahaya dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap. Oke, ada berapa paragraf tadi? Tadi telah dibacakan 4 buah paragraf. Nah, tentunya dalam setiap paragraf itu pasti ada yang namanya hal-hal penting yang ingin disampaikan dalam paragraf tersebut. Oke, hal penting yang pertama pada paragraf pertama yaitu hal pentingnya. Pada paragraf pertama, hal penting dari bacaan itu yaitu tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan. Nah, di tempat lelang inilah para pembeli, pedagang, nelayan bertemu. Pada paragraf kedua, hal pentingnya yaitu 1. Tempat pelelangan ikan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan. Yang kedua, jika gelombang laut sudah besar dan cuaca buruk, para nelayan tidak dapat melaut. Yang ketiga, mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional. Merekanya ini yaitu nelayan tadi. Selanjutnya, nelayan harus memastikan laut mereka itu tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya. Nah, kalau tercemar gimana? Bisa mati semua ikannya kan, nggak ada yang akan mereka tangkap lagi. Oke, paragraf keempat, hal pentingnya yaitu kehidupan para nelayan diawali dari serangkaian kegiatan yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka. Berarti kegiatan mereka ini telah dilakukan secara turun-temurun. Selanjutnya,
perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita lihat. Tadi ada katanya pasar tempat melelang ikan. Nah, apa aja sih yang terjadi pada kegiatan pelelangan ikan itu? Coba simak lagi, ada lagi ceritanya ini. Kegiatan pelelangan ikan. Kegiatan pelelangan ikan merupakan sebuah kegiatan pertemuan antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli yang biasanya adalah para pedagang ikan. Dalam pelelangan ikan, para pembeli akan melakukan penawaran secara langsung yang dibantu oleh juru lelang. Para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga paling rendah yang ditentukan penjual, lalu para pembeli akan melakukan penawaran. Pembelian dengan harga penawaran tertinggi akan mendapatkan barangnya. Para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan dari laut secara berkelompok. Hasil tangkapan ikan segera mereka akan bawa ke tempat pelelangan ikan untuk ditimbang, lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lainnya. Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan, juru lelang akan mulai proses jual beli. Kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja, karena ikan segar harus segera dipasarkan. Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya. Hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan kelompoknya. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan, di mana para nelayan bisa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya. Tempat pelelangan ikan biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan agar hasil tangkapan mendapat harga yang memenuhi kehidupan keluarga mereka. Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang menjual kembali hasil lelang ikan ke pasar-pasar. Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat, biasanya juga berasal dari tempat yang lain. Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama di daerah-daerah yang jauh dari pantai, seperti di kota atau di daerah pegunungan. Oleh karenanya, para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Nah, dari cerita yang diuraikan tadi itu, siapa saja sih yang berperan di sana dalam pelelangan ikan itu? Iya, ada nelayan. Nelayan ini berperan sebagai pemasok atau penjual ikan di tempat lelang. Yang kedua ada juru lelang. Juru lelang ini berperan menawarkan harga ikan kepada calon pembeli. Selanjutnya ada pedagang. Pedagang berperan membeli ikan dari nelayan dan menjual kembali ke daerah lain. Selanjutnya ada buruh atau kuli angkut yang berperan mengangkut ikan dari nelayan ke tempat pelelangan ikan atau dari pelelangan ikan ke pedagang. Oke, tadi nelayannya telah mengeluarkan ikan dari laut, telah menjualnya ke pasar. Tentunya mereka juga berhak dong untuk mendapatkan upah dari yang dia lakukan. Nah, dari kegiatan ini tentunya juga ada diuraikannya apa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh orang-orang dalam kegiatan pelelangan ikan ini. Nah, diantaranya yang pertama tadi nelayan. Haknya apa?
Nelayan berhak mendapatkan uang dari penjualan ikannya. Namun dia juga punya kewajiban. Nelayan ini wajib untuk menyediakan ikan dengan kualitas terbaik dan memelihara laut. Selanjutnya ada juru lelang. Juru lelang ini berhak mendapatkan honor atau imbalan dari jasa lelangnya. Namun dia juga berkewajiban untuk membantu kegiatan pelelangan dengan menawarkan harga ikan kepada pembeli. Selanjutnya ada pedagang. Pedagang ini dia berhak untuk mendapatkan atau membeli ikan dengan kualitas baik. Namun juga wajib untuk membayar uang sesuai kesepakatan lelangnya. Yang terakhir ada buruh atau kuli angkut. Buruh atau kuli angkut ini mereka berhak mendapat upah atau honor atas jasa angkutnya. Namun ingat, dia juga punya kewajiban, yaitu mengantarkan barangnya, mengantarkan ikan-ikan tadi ke tempat yang akan dituju. Nah, begitulah tadi ada hak dan kewajibannya juga. Oke, mungkin itu dulu pelajaran kita hari ini. Ingat, diulang-ulang kembali pelajarannya, jangan sampai lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya.